ini kita lagi mau live bareng lagi sama nanti ngobrol literasi bareng dengan Mbak Mila dari Rumah Dongeng Pelangi RDP. Nah, terus siapa itu Mbak Mila? Ya, Mbak Mila itu keren banget. Beliau itu lulusan Institut IKJ. Nah, Fakultas Film dan Televisi. Ya. Nah, terus pernah bekerja di beberapa stasiun televisi dan production house. Tapi akhirnya beliau resign dan mendirikan Rumah Dongeng Pelangi di 2010. Keren banget. Jadi kalau kita-kita yang work from home dari sekarang, Mbak Mila udah dari 2010 work from home. Tapi seperti dia bilang, tetap full time. Tetap full time apa? Tetap full time mendidik anaknya. Nah, itu keren banget ya. Jadi buat teman-teman, nah terus juga beliau itu meraih penghargaan Wardah Women Inspiration bidang pendidikan tahun 2017 dan juga Sri Kandi Pejuang Pendidikan untuk Mei 2020. Jadi itu keren banget ya. Yang mau belajar mendongeng bisa hari ini stay tune di live hari ini ya. Nah, jadi itu dia. Kita mau ngobrol literasi sebentar. Saya pin dulu ya. Oke, sip. Kita kontak Mbak Milanya ya. Kita tunggu ya Mbak Milanya. Nah, sementara kita nunggu. Halo. Halo Kak Yesi. Hai, apa kabar? Akhirnya bertemu dirimu tapi di udara. Betul, setelah sekian lama. Iya, nggak sabar banget. Nanti kita bikin acara mendongeng ya. Di Taman Baca. Siap. Oh iya, benar, pasti dong. Nanti aku akan keliling taman bacanya Kak Yesi lagi. Sudah rindu. Yang terakhir kita ke Bandung ya, kalau nggak salah. Kemana ya? Bandung atau Bogor? Bandung coret sih sebenarnya, karena kan Oh, Bandung juga. di sisi sebelah mananya gitu. Pokoknya bukan Bandung kota ya, Bandung jauh banget. Kan kalau pergi jalan-jalan sama TBI off-road. Oh iya, di tempat-tempat yang nggak ada di peta. Jadi challenging. Iya, gimana kabarnya Mbak Mila? Baik Kak Yesi. Kak Yesi baik juga kan? Sehat semua? Sehat semua. Anaknya Vero gimana Vero? Sehat juga, di rumah juga, sekolah di rumah juga. Juga di rumah juga. Iya. Nah, jadi memang seperti yang saya sharing sebelumnya ya. Nah, Mbak Mila kan kita saat ini kita nih work from home. Kayaknya Mbak Mila udah dari 2010 ya work from home. Iya nih. Pakar nggak pakar juga kali kaya. Oh, berpengalaman. Gitu. Nah, iya. Bisa dikatakan seperti itu. Cukup sudah biasa aja sih work from home itu, bukan suatu yang baru buat aku. Kalau aku sih. Iya kan, sesuatu yang baru nih buat kita yang terbiasa. Kayak aku kan biasa kantor, tiba-tiba work from home gitu, ada banyak penyesuaian. Yes, pasti. Iya, terutama sama anak. Bener banget. Ini kayaknya PR juga nih. Iya, PR juga. Jadi kan memang kondisi work from home saat ini kan beragam ya. Ada yang memang bisa sendirian mungkin di rumah work from home gitu ya, atau ke kos gitu. Dan juga ada yang kayak kita nih, ibu-ibu muda ya. Ibu-ibu muda dengan anak 1, 2 gitu ya, yang harus work from home gitu. Nah, bagaimana nih idealnya work from home kalau menurut Mbak Mila? Versinya aku ya Kak Yes, karena menurutku masing-masing berapa tahun ini gitu kan?
Iya, iya benar. Karena memang masing-masing keluarga, masing-masing personal pasti punya caranya masing-masing. Tapi kalau Hmm. yang biasa aku lakukan adalah ketika sebelum sebelum masa karantina ini, kalau work from home aku tuh ketika anak lagi sekolah. Kalau lagi Hmm. sekolah itu waktuku benar-benar aku fokuskan untuk apa yang harus aku selesaikan hari itu. Karena jadinya panjang kan durasinya. Biasanya dia sekolah sampai jam 2 gitu. Baru nanti setelah dia pulang ketemu waktuku buat dia gitu. Nanti dia udah Hmm. tidur, habis itu aku ngelanjutin lagi deadline-ku. Biasanya gitu. Nah, tapi karena masa karantina seperti ini, Dia di dia rumah. ada terus di rumah, ya kan? Betul. Berkeliaran ya cerita kita. Keluar Hmm, pasti. bener. Jadi sekarang aku juga akhirnya berusaha untuk bagi waktu sama dia. Gimana kalau pagi aku fokus sama dia. Dia kan ada e-learning dari sekolahnya. Nah, itu biasanya dari jam 8 sampai makan siang. Nah, Mm-mm. itu waktunya aku nemenin sama dia. Karena memang harus ditemenin ternyata. Pernah beberapa kali aku lepas gitu, cuman karena dia terbiasa kalau sekolah itu ada guru, ada yang ngajarin. Nah, Ya. ketika dia harus sendiri belajar tuh masih nggak percaya diri gitu loh kak. Jadi mau nggak mau aku temenin, ya aku jadi kayak bu guru buat dia gitu, Mm-mm, mm-mm, ngajarin materinya apa yang dibahas hari itu. Baru mm-mm. nanti setelah makan siang semua PR-nya dia, semua tugas-tugasnya sudah selesai, baru aku ngelanjutin pekerjaanku. Cuman memang jadinya harus punya komitmen nih aku sama dia, Hmm. harus Hmm. bikin perjanjian dulu. Ya. Kapan, benar, kapan waktu aku harus mengerjakan tugasku dan kapan aku bisa nemenin dia. Ketika aku lagi mengerjakan tugasku juga karena udah deal ya dia tidak akan ganggu gitu. Ya, Sampai nanti betul. sampai nanti sore sekitar lepas jam 6 itu kita sama-sama sudah selesai tugasnya, ya udah mau main apa. Karena sekarang nih aku lagi sama anakku si Kay, lagi ini kak, lagi seneng main mainan jadul. Oh, mainan jadul. Kayak apa? Kok seru banget sih? Lagi ngeluarin kan, bosen juga ya ngapain lagi gitu kan di rumah. Iya. Jadi yuk main apa ya, tapi yang nggak harus keluar, nggak habisin kuota ya kan. Terus soalnya PR juga kalau kebanyakan dia ngelihat YouTube main game online. Akhirnya ya udah dikeluarin lah semua mainannya dia, kayak ular tangga, monopoli, catur, Hmm. terus mainan-mainan yang kayak tepuk-tepuk apa gitu. Nah, sekarang kita lagi seneng main itu sih. Iya, nah ini menarik ya, karena kan berarti Mbak Mila sendiri enggak melarang anak-anak bermain gadget ya, tetapi ada Iya, keseimbangannya juga gitu. betul. Dan ternyata ide lainnya mengeluarkan semua permainan-permainan tradisional. Betul banget yang udah Iya. hampir ini ya, kayaknya nggak banyak lagi yang jual atau gimana ya. Betul, betul. Jadi, tapi memang kalau dari pengalaman saya sendiri juga, anak itu kan sebenarnya sekolah bersama guru, tapi nanti dia di rumah. Kalau kita suruh dia belajar sendiri, dia nggak pede. Betul, betul. Iya, jadi tetap harus kita tekenin ya. Iya. Iya. Jadi, kadang dia tuh Kalau suka nggak yakin sama apa yang dia lakuin, walaupun sebenarnya udah benar gitu. Tapi nggak yakin, jadinya dia jadi kayak merungsung sendiri gitu loh kak. Aduh ini gimana sih, gimana gitu. Ya tugasku adalah mencoba handle emosinya dia juga gitu gitu, kan. emosi. Nah, berarti kita notabene menggantikan guru ya yang ada di sekolah dengan kita. Memang kita sih ada yang e-learning, saya juga mendapatkan tugas gitu kan dari gurunya gitu. Yang berarti metode pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah itu mau nggak mau kita jadi harus mengerti, betul ya kak? Betul, betul. Bener kak. Aku juga suka gitu. Jadi kalau pagi kan suka dapat list hari ini apa aja yang harus. Iya betul. Betul. Nah itu aku coba mencari tahu dulu deh, mencari tahu dulu kayak hari ini nih barusan sebelum kita live dia lagi belajar matematika. Materinya
modus median sama min, dan itu aku udah lupa. Aduh, itu lupa. Zaman kapan ya? Terus bingung ya gimana cara jelasinnya gitu kan. Udah akhirnya sebelum aku sama dia belajar, aku sendiri dulu belajar, aku lihat di YouTube. Oh oke, ternyata begini Wow. cara ngajarinnya. Jadi aku terima kasih ya sama para pengisi konten matematika di YouTube. Iya, luar biasa ya. Untuk mungkin 10 menit belajarnya seminggu. Bener-bener. Itu cukup membantu buat kami orang tua yang tiba-tiba berubah menjadi guru di masa pandemi seperti ini. Gitu Kak. Iya, nah kan berarti kan kita harus belajar dulu, terus baru kita mengajari anak-anak kita ya. Nah itu, tapi saya tadi dengan Mbak Mila bilang kuncinya adalah komitmen sama anaknya. Berarti anaknya dikasih pengertian dulu. Jam segini, ini saatnya kita belajar. Jam segini saatnya mama bekerja gitu kali ya. Betul. Iya. Deal-dealan sih Kak, aku kalau sama dia. Walaupun delay kadang suka alot nih gitu kan. Karena kan dia juga mau menang banyak gitu. Moodnya. Ini mumpung mama di rumah gitu. Mama ada saat saya tidak sekolah. Saya mau main gitu ya. Tapi bisa nggak kita mengajarkan itu melalui metode-metode permainan kita juga gitu ya? Bisa sih Kak sebenarnya, metode permainan atau award atau kayak penghargaan kalau nanti kamu sudah selesai mengerjakan ini semuanya, atau kamu udah bantu ibu beresin kamar atau apa, nanti kamu boleh apa misalnya gitu, boleh nambah durasi bermain gitu. Karena aku lagi nerapin sama dia, kalau aku kan juga tidak melarang dia untuk bermain gadget, tapi aku lagi menerapkan metode 2020. Jadi 20 menit lihat screen, harusnya 20 second dia melihat pemandangan di luar. Jadi makanya nggak tertuju terus sama gadget gitu. Kalau aku lebih ekstrim, aku 2020 20 menit dia lihat screen, 20 menit juga dia harus keluar dan lihat yang lain. Lihat yang lain gitu. Soalnya kalau yang aku baca dari buku dan beberapa artikel, 20 tuh 20 menit sama 20 second. Nah 20 second itu diharapkan lihat yang hijau, pemandangan gitu. Tapi kan di rumahku nggak ada pemandangan, jadi ya pokoknya dia keluar aja lah gitu. Jadi lihat yang lain ya gitu ya. Yang kita mengalihkan fokus juga, dan juga untuk kesehatan mata kita, karena kan memang itu melihat screen itu tetap kena radiasi ya, dan impactnya itu memang kurang bagus. Jangan sampai nanti generasi anak-anak Indonesia memiliki ini kurang fokus, masalah kurang fokus gitu ya. Kurang terus fokus kan, itu bener sih kak Yesi, karena kalau anakku lah awal-awal kan dia masih over ya waktunya dia untuk ngeliat screen, jadinya nggak fokus, dimintain tolong ini iya tapi terus salah ngambilin gitu kan, terus atau jadinya males, karena kan kalau ngeliat gadget kan dia duduk terus gitu ya, mager gitu. Jadi untuk bergerak, untuk ngambil apa, untuk bantu apa, dianya itu jadi bawaannya males. Betul. Kalau memang yang aku rasain juga, kalau anakku udah terlalu banyak gadget gitu ya, kan dia kan motoriknya jadi berkurang gitu. Betul. Jadi memang waktu itu dia kan kemampuan motoriknya cepat ya, Wesley ya. Nah di situ dia usia 11 bulan ya udah jalan waktu itu. Ya, jadi cepet gitu. Nah karena dia lihat gadget di umur 2 ya waktu itu. Nah, saya merasakan wah ini anak kok kayaknya sekarang keseimbangannya kurang gitu. Nah, seperti itu kok mulai males-malesan, lalu keseimbangannya kurang. Nah, di situ dibalikan ya, saya sama papanya ya. Terus pas dia masuk TK, kita ikutkan dia ke kegiatan taekwondo ala TK. Oke, benar-benar. Ya, kegiatan olahraga harus disalurkan karena anak ini kekuatannya Hercules. Oh ya? Iya. Jadi kayak macam baterai, cepat charging gitu ya, tapi lama habis. Oh gitu, ya ampun luar biasa loh. Ya, jadi memang kalau yang punya anak-anak seperti ini ya, selain permainan tradisional, berikan juga mungkin
kegiatan-kegiatan fisik. Jadi jadi kayak saya sekarang itu dia mau ikut saya nyapu tuh, pel, Seneng walaupun dia malah, iya. ya seneng malah baru 4 tahun gitu ya naik pindahin ember yang seperti itu. Iya. Jadi bisa di ini ya, dikaryakan. Dan Metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Ya, nah salah satu metode pembelajaran yang aku kan ada ini ya belajar juga. Salah satunya itu bisa melalui mendongeng, betul nggak, Mbak? Betul Kak. Nah, ini memang sesuatu yang Mbak Mila pakem lah di bidangnya gitu ya. Nah, boleh sharing di sini apa itu mendongeng sebagai salah satu metode pembelajaran gitu, dan bagaimana nih caranya buat orang tua di rumah yang saya biasa kerja tidak mendongeng, yang mendongeng gurunya mungkin seperti itu ya. Nah, itu gimana cara mulainya gitu untuk anak menariknya? Mungkin seperti itu. Yes. Iya, jadi memang sebenarnya pendidikan keluarga yang paling dasar itu dan paling mudah dilakukan adalah dengan cara mendongeng. Karena sebenarnya mendongeng itu kan kita bercerita, kita berbagi cerita, apapun itu ceritanya gitu. Bisa dari buku, bisa ngarang sendiri, atau menceritakan pengalaman keseharian orang tua ke anak, itu juga sebuah metode pendidikan menurutku. Dan karena bercerita adalah life skill manusia yang sudah mereka punya dari bahkan dia lahir, jadi itu semua bisa lakukan, semua bisa bercerita, dan pasti semua bisa mendongeng. Semua bisa bercerita. Yes, semua bisa bercerita, semua pasti bisa mendongeng juga. Tinggal kemauan, ya kan? Nah, kadang parents atau orang tua tuh sudah bingung duluan. Aduh Kak, gimana ya? Aku nggak bisa mendongeng, nggak bisa ngubah-ngubah suara gitu kan. Intonasiku jelek, apalah gitu kan. Nah, sebenarnya masalah teknis seperti itu sih bisa dipelajari dengan latihan atau ngelihat dari YouTube atau apapun medianya. Cuman yang sekarang harus diniatkan adalah waktu. Kita punya waktu sama anak kita dengan yang berkualitas. Maksudnya berkualitas ini no gadget at all. Jadi sama sekali tidak ada gangguan gadget, tidak ada gangguan screen. Benar-benar ibu sama anak ngobrol. Sebenarnya basicnya cuma itu. Tapi di zaman sekarang itu tuh kayaknya sulit gitu untuk dilakukan. Yeah. Tapi harus mulai perlahan. Apalagi di zaman, di kondisi seperti sekarang nih, kita punya banyak waktu untuk melakukannya sebenarnya. Betul. Tinggal kita set waktunya aja. Misalnya menjelang sebelum tidur, atau pada saat mau makan, atau setelah makan waktunya relax gitu. Pakai kegiatan untuk bercerita. Ceritanya kalau seandainya pengalaman keseharian sudah diceritakan, kita bisa mulai pakai beberapa media. Misalnya yang paling mudah adalah dengan buku, Kak. Nah, aku juga mengawali belajar mendongengku atau belajar aku berkomunikasi dengan anakku adalah lewat buku. Karena kalau di buku itu ceritanya udah ada, gambarnya udah ada, gitu kan. Kita tinggal menyampaikannya explore aja, ya. gitu. Yes. Nah, dibacain aja per halaman, 2 halaman, 3 halaman gitu. Awalnya memang mungkin kesulitan karena buat anak yang nggak biasa dibacain itu jadi sesuatu tantangan tersendiri. Iya, Tapi memang harus pelan-pelan gitu. Dimulai dari buku apa yang dia suka gitu. Nanti kalau udah ngomong kayak gini sih kita akan lihat juga berapa usianya. Tapi menurutku mulailah dengan membacakan buku berdua dengan anak kita. Ini adalah cara yang paling mudah. Sebenarnya selain kita berbagi cerita yang ada di buku itu, sebenarnya dengan kalau kita membacakan buku dengan anak-anak kita itu bondingnya juga sangat kuat, Kak. Karena kan kita menatap anak kita, betul, mulai dia, kita tanya jawab gitu. Jadi bener, ada kontak. Nah, itu tuh yang sebenarnya lebih priceless gitu loh, Kak. Masa-masa itu. Jadi masa-masa yes.
anak itu apalagi di usia golden age mereka itu akan terekam dengan sangat baik bagaimana suara ibunya bercerita, suara ayahnya bercerita gitu. Mungkin seolah-olah dia tidak mendengarkan, tapi sebenarnya itu sangat terekam dengan baik di ingatannya, dan nanti ketika dia sudah besar itu akan kembali muncul gitu. Jadi dia sama sekali tuanya ya pada saat itu membaca cerita, mendongeng, ngobrol. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya dimulai dari ngobrol antara ibu dan anak gitu ya. Kita ngobrol Yes. dulu. Apa sih yang diobrolin gitu ya? Bisa obrolin mengenai sehari-hari, atau mungkin Ya. kita bisa sharing mengenai life skill yang kita ada gitu ya. Sehingga mereka juga bisa belajar. Mungkin kesannya tidak dengerin gitu ya. Tapi sebenarnya itu kerekam. Saya setuju banget. Yes. Dan gini, kadang orang tua juga harus belajar sabar sih. Jadi sebenarnya proses bercerita itu juga Sabar ya. pembelajaran buat orang tua ya. Karena gini, kita orang dewasa tuh suka merasa bahwa kalau kita ngomong, kamu harus dengerin aku gitu. Dan cara mendengarkannya ya kayak orang dewasa mendengerin, nyimak, diem, terus menatap gitu. Iya, Padahal betul. yang kita hadapi ini anak-anak. Mereka tuh punya caranya yang unik gitu untuk mendengarkan, untuk untuk memahami sebuah konsep gitu. Mungkin sambil gerak-gerak, garuk-garuk, apalah gitu ya. Nah, itu mereka gitu. Betul. Tapi kita tuh Saya jadi ngeh gitu ya sekarang ya. uniknya sendiri gitu. Anak saya sih ketika ngobrol sama dia gitu, atau dia harus ngambil satu momen, dia harus keliling kamar lari-lari, Yes. terus duduk lagi gitu. Saya pikir pertama, ini nggak dengerin saya gitu ya, tapi ternyata enggak gitu. Jadi memang itu anaknya makanya motorik banget ya. Iya, benar. Jadi harus seperti itu. Setelah saya konsul sama gurunya gitu, enggak Bu, katanya itu memang cara dia. Jadi sebelum masuk kelas, biasanya gurunya biarkan dia berlari-lari di lapangan. Betul. Dia udah lari, udah puas ya, oke masuk duduk konsen gitu. Dan itu memang luar biasa. Jadi memang Iya, terutama untuk anak-anak yang aktif ya Kak ya, kayak Wesley. Ya, jadi ekspektasi kita jangan seperti yang dewasa gitu ya kepada anak-anak kita. Betul. Nah, berarti, boleh nih, ini kan udah ada tips ya bagi orang tua yang mau memulai mendongeng. Pertama, niat. Niat, bener. Niat, lalu no gadget, gitu ya. No gadget, no screen juga. No TV, nggak boleh cek WhatsApp dan semuanya ya. Terus sama, lalu mulai set aside waktu ya ceritanya ya. Set aside waktu ceritain. Nah, berapa lama kira-kira untuk para mungkin orang tua atau kakak-kakak yang di sini yang mau mendongeng nih, bercerita sama keponakannya, berapa lama waktu memulai di awal-awal? Oke, masing-masing pasti punya kualitas waktu yang berbeda-beda. Biasanya kalau kita ngelihat dari anaknya, kalau mungkin mereka sudah terlihat bosan, terlihat tidak nyaman gitu kan, ya kita nggak bisa maksain gitu. Ya sudah, habis itu diselesaikan saja. Tapi nanti kita cari waktunya lagi, waktu yang deal antara kita dengan mereka untuk yuk kita cerita lagi, yuk kita dengerin cerita, atau kamu mau diceritain buku apa, atau nanti kalau seandainya sudah sering melakukan, bahkan nanti dianya yang mau bercerita gitu. Nah, ini jadi ini ya di feedback lagi ya. Yes. Ya, nah Mbak Mila, boleh nggak nih dikasih contoh sedikit? Nah, bagaimana mendongeng? Iya. Ya iyalah Mbak, mendongeng. Aku punya durasi berapa nih Kak? Soalnya kalau nggak di stop bisa lama loh. Bahaya. Ya mungkin ya 1 menit deh gitu, 1-2 menit deh. 1 menit. Iya, gimana Pak, mau pakai buku boleh, mau pakai apa boleh gitu. Yes. Nah, aku kebetulan sudah menyiapkan Kak. Oke, sip. Nah, mudah-mudahan hari ini ada yang mendengarkan juga, mungkin adik-adik juga ada yang dengerin, atau kakak-kakak.
Aku hari juga ini mau mau, dengarkan iya, dongeng? mau juga ya. Baiklah. Hari ini aku akan sebenarnya semacam read aloud, Kak, tapi aku mencoba membawakannya dengan metode mendongeng, atau aku berusaha untuk memakai intonasi dan lafal yang cukup menyenangkan mudah-mudahan. Oke, aku akan membacakan cerita dari buku berjudul Boneka Jahe. Nah, siapa di sini yang pernah makan kue jahe? Aku. Kayaknya sih pernah ya makan kue jahe ya. Nah, aku akan membacakan buku dari buku ini. Judulnya Boneka Kue Jahe, merupakan dongeng klasik, diceritakan kembali oleh Anne Darway dan ilustrasi oleh Andika Wijaya, terbitan Alex Kids. Oke, aku akan mulai ya. Sepasang petani tua tinggal di sebuah rumah kecil. Mereka suka sekali makan boneka kue jahe. Suatu hari, Butani membuat boneka kue jahe. Dia membuat adonan, mencetak, dan memanggang boneka kue jahe dalam oven. Pasti terbayang bagaimana lezatnya. Butani membuka pintu oven. Baunya sedap sekali. Wah, boneka kue jaheku pasti sudah matang. Tapi, tiba-tiba apa yang terjadi? Hup! Boneka kue jahe melompat keluar. Iya, dia hidup. Dia berlari menuju pintu dapur yang terbuka. Sambil berlari, dia bernyanyi. Aku boneka kue jahe, kejarlah aku. Aku tak akan bisa ditangkap dan aku akan menangkapmu. Katanya sih boneka kue jahe. Lalu Butani berlari mengejar boneka kue jahe. Kue jahe, berhenti! Boneka kue jahe terus berlari melawan Pak Tani. Pak Tani sedang bekerja di kebun. Aku boneka kue jahe. Ayo Pak Tani, lari, kejar aku. Tadi aku dikejar Butani, sekarang kamu dong giliran kejar aku, kata boneka kue jahe. Dan akhirnya Pak Tani dan Butani berlari mengejar boneka kue jahe. Kira-kira berhasil tidak ya? Tidak berhasil. Kue jahe berlari sangat cepat. Boneka kue jahe pun sampai di ladang. Dia berteriak pada para pekerja. Hei, aku boneka kue jahe. Sini, lari dan kejarlah aku. Nah, ternyata boneka kue jahe juga menantang para pekerja di ladang. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Tani, Bu Tani, para pekerja di ladang semua berlari mengejar boneka kue jahe. Sampai-sampai para pekerja berjatuhan. Rupanya boneka kue jahe tidak berhasil ditangkap. Malahan dia bertemu sama si Nona Sapi. Lalu dia mendekati si Nona Sapi. Hei Nona Sapi, aku boneka kue jahe. Lari, kejarlah aku. Aku lari dari Butani, aku lari dari Pak Tani, dan para pekerja ladang. Coba sekarang kamu bisa tidak menangkapku. Nona Sapi pun berlari mengejar boneka kue jahe. Kue jahe berhenti. Tapi apa yang terjadi? Boneka kue jahe tetap tidak berhenti. Akhirnya semua mengejarnya. Coba ingat, tadi siapa aja pertama yang mengejar? Butani, Pak Tani, para pekerja di ladang, dan sekarang si Nona Sapi. Semua mengejar boneka kue jahe. Hingga akhirnya boneka kue jahe bertemu dengan keluarga beruang yang sedang piknik. Dia lagi-lagi menantang keluarga beruang. Hei, keluarga beruang, aku boneka kue jahe. Lari, kejarlah aku. Akhirnya keluarga beruang juga mengejar boneka kue jahe. Dan boneka kue jahe terus berlari. Wah, semuanya sudah mengejar. Hingga akhirnya boneka kue jahe mendapati sang serigala yang
sedang terduduk di bawah pohon. Dia sengaja menantang serigala. "Hei Pak Serigala, aku boneka kue jahe. Lari, kejarlah aku. Kau pasti tak bisa menangkapku." Tapi apa yang dikatakan Pak Serigala? Sini kalau aku mau mengejar kamu. Kamu mau tidak menyeberangi danau?" Lalu boneka kue jahe bilang, "Aku mau. Bagaimana cara menyeberangi danau?" "Sini, kamu naik di buntutku. Kamu nanti akan bisa sampai di ujung danau itu." "Ah, aku mau." Akhirnya boneka kue jahe naik di atas buntut serigala. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Air semakin dalam. Kaki boneka kue jahe menjadi basah. Boneka kue jahe ketakutan. "Oh, aduh, aku bisa-bisa kecebur ini. Bagaimana ya?" Lalu Pak Serigala bilang, "Naiklah ke punggungku agar kau tak basah." Boneka jahe ngikut apa kata si Pak Serigala. Akhirnya air semakin dalam. Lalu boneka kue jahe makin takut. "Aduh, bagaimana ini? Airnya semakin dalam." Lalu Pak Serigala bilang lagi, "Naiklah ke kepalaku agar kau tak basah." Lalu kemudian boneka kue jahe naik ke kepala Pak Serigala. Boneka kue jahe naik ke kepala Pak Serigala. "Airnya dalam sekali. Bagaimana ini?" "Bagaimana kalau kamu naik ke moncongku?" kata Pak Serigala. Dan akhirnya boneka jahe masuk ke moncong Pak Serigala dan hap, sama Pak Serigala langsung dilahap. Cepat kilat Pak Serigala melambungkan boneka kue jahe lalu menyantapnya. Mulutnya yang terbuka lebar langsung melahap boneka kue jahe. Ya begitulah pelarian boneka kue jahe berakhir sudah. Nah begitu ceritanya Kak Yesi. Aduh kasihan ya si boneka kue jahe. Ya ampun. Kita mendengarkan kue jahe lari-lari. Iya nih kayak Wesley yang senang lari-lari ya. Iya, tapi seru-seru. Aku dari tadi mau perhatikan gimana Mbak Mila mengubah intonasinya, mengubah suara, dan yang memang itu perlu pengalaman. Iya sih Kak. Niat ya, pertama niat. Benar. Itu memang menarik untuk anak-anak gitu. Ya. Memang akhirnya mau nggak mau, meskipun kita mendongeng hanya untuk anak sendiri atau keponakan, kita jadi belajar juga bagaimana tekniknya. Karena dengan kita belajar teknik, kayak tadi belajar intonasi, belajar bermain peran gitu, itu akan menjadi sesuatu yang menarik buat anak-anak. Dan anak-anak bisa bertahan mau mendengarkan cerita kita. Betul. Cerita yang dibawakan kita menarik kan? Menarik ya. Kita flat aja ceritanya, mereka juga lama-lama bosan gitu. Betul. Dan jadi anaknya tidak menangkap, oh serigala seperti apa, apakah dia karakter baik atau karakter jahat, itu kan terlihat dari suara ataupun mimik gitu ya. Wah, keren banget lah. Nah, ya memang sih kalau memang dibatasin waktu nih bisa 1 jam 2 jam ya mendengarkan Mbak Mila. Iya, bahaya loh. Ini masih duduk posisinya. Iya, betul. Belum ada alat peraga atau mungkin ada action yang lain-lainnya. Ya, tapi berarti saya dengar juga dari Mbak Mila sama RDP juga lagi mengumpulkan dongeng-dongeng untuk dikasih ke anak-anak gitu ya. Nah, boleh cerita sedikit, Mbak? Jadi Rumah Dongeng Pelangi lagi punya gerakan namanya Dongeng untuk Sahabat. Nah, Dongeng untuk Sahabat ini Kak sebenarnya tujuannya sih kita mau bantu adik-adik di rumah singgah, di panti asuhan, di taman baca di masa pandemi seperti ini, karena pasti mereka mengalami kebosanan. Itu udah pasti. Betul. Di suasana seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu? Salah satunya adalah dengan membuat video dongeng.
Jadi kami bekerja sama dengan Rumah Dongeng Mentari, sama-sama lagi mengumpulkan video-video dongeng dari kakak-kakak di luar sana. Siapapun boleh mengirimkan video dongeng ke kita. Siapapun boleh mengirimkannya. Yes, siapapun boleh dengan ketentuan teknis yang sudah ada ya Kak. Nah, yang nantinya akan kita edit kembali, kita bikin semenarik mungkin sehingga video dongeng ini dapat dikonsumsi atau dapat dinikmati oleh adik-adik di luar sana. Kenapa kita bikin video dongeng seperti ini? Karena pertama, kalau kita terus-terusan bikin video dongeng secara live, karena kan RDP juga lagi bikin nih live dongeng setiap Sabtu Minggu. Kadang tidak semua orang bisa mengakses Instagram. Betul. Ya kan? Terus kalau kita share di YouTube juga belum tentu semua ada bisa akses internet. YouTube. Betul. Belum tentu juga ada kuota dan lain-lain, banyak permasalahan. Nah, kita anak-anak di Taman Bacaku yang tidak di peta itu tidak punya akses internet. Nah, ini kayak sih pasti ada pengalaman bagaimana teman-teman di sana kan nih Kak, ya kan? Nah, jadi kita bikin video dongengnya ini dalam bentuk file yang nanti pasti akan kita sampaikan ke para pengurusnya gitu. Nanti boleh didistribusikan langsung. Jadi ini free, siapapun sih sebenarnya boleh mengakses. Tapi memang kita lagi produksi nih Kak, lagi tahap editing. Jadi mudah-mudahan nanti bisa segera selesai, langsung kita bisa distribusikan ke teman-teman semua. Siap. Kami menanti distribusinya untuk anak-anak kami. Yes, senang banget. Tapi masih menerima video-videonya. Untuk batch yang pertama ini kita sudah close dulu Kak, karena sudah banyak banget video yang masuk. Dan kita lagi coba seleksi mana yang cukup bisa untuk diedit kembali. Lalu nanti kita rencana akan bikin batch kedua yang mungkin nanti teknisnya akan lebih disempurnakan lah supaya gampang dari pertama ya. Iya betul. Iya, jadi nanti boleh di-sharing ke Taman Baca juga. Nanti kami akan promosiin juga gitu. Kakak-kakak relawan baca inovator boleh ikutan gitu ya. Boleh banget. Video itu sih. Pada akhirnya nanti kan video itu nanti kita mau sebarkan ke semua Taman Baca kita juga Kak. Ya, good. Nah itu Kak tujuannya. Tujuan kita berkolaborasi. Oh ya betul, tujuan kita. Jadi ada call to action-nya ya untuk semua yang nonton live ini ataupun relawan dari Taman Baca Inovator ataupun Rumah Dongeng Pelangi bisa ikutan untuk mengirimkan video-video dia membacakan buku atau mungkin bercerita ya. Sip Kak. Oke, makasih ya Kamila. Sama-sama Kak Yesi. Untuk kita terima kasih. Gitu ya. Semoga berguna. Ya sip. Nah terakhir Kamila. Nah ada tips apa untuk yang mau mendongeng dan mengirimkan video dongengnya ke Mbak Mila gitu? Ada tipsnya? Oke. Tipsnya ya kalau untuk mengirimkan video dongeng itu yang pasti sih dari beberapa video dongeng yang sudah kita lihat memang kadang bermasalah dengan volume suara. Jadi karena mungkin masalah teknis lagi ini masalah teknis, tidak pakai mic dan lain-lain. Jadi aku harapkan nanti teman-teman yang mengirimkan video dongeng punya volume suara yang lebih besar. Diperbesar gitu. Atau diperbesar supaya suaranya kelihatan. Karena kan aku tahu ini kan random banget ya Kak ya, semua bisa ikutan. Semua juga bisa pakai gadgetnya masing-masing dan punya kualitas gadgetnya juga bermacam-macam. Jadi paling tipsnya tuh yaitu suara aja, volume suara aja besar. Kalau masalah komposisi gambar rata-rata sudah oke karena mungkin udah rajin suka ngevlog juga ya Kak ya. jadi sudah cukup familiar ya, familiar. Masalah komposisi sudah oke. Lighting gitu ya. Yes, itu sudah aman lah ya. Pokoknya nanti itu bangga lah kita sama relawan-relawan kita ya, berarti sama para audiens ini. Betul para netizen. Yes, itu aja sih Kak Yes. Pokoknya siap. Oke, makasih banyak ya Kamila udah sharing-sharing gitu. Nah, tetap berarti kesimpulannya bahwa buat kita yang work from home,
kita mau membagi waktu antara kerja kita dengan anak-anak kita perlu untuk membuat kesepakatan. Dan kalau yang mau pakai metode mendongeng atau bercerita sebagai pembelajaran ke anak, harus ada niat, gitu ya. Harus ada niat, konsisten, lalu no gadget. Sama tulus, Kak. Oh ya, tulus, betul. Ikhlas. Bukan karena aduh gue mau home nggak punya ini nih opsi lain gitu ya. Jangan terpaksa juga pokoknya. Kita bisa jadi good habit ya, bonding sama anak-anaknya juga. Oke. Makasih Mbak Mila. Thank you Kak Yesi, terima kasih semuanya. Bye. Bye. Oke guys, makasih ya yang udah nonton, dan juga sekali lagi Taman Baca Inovator tetap menerima donasi buku-buku yang mau kita sumbangkan ke taman baca kita. Nah, bisa dilihat di belakang saya, kita tetap ngumpulin buku untuk dikirim ya. Dan juga besok ada Kak Fajri yang akan men-sharingkan tentang buku yang dia baca. Apakah itu bisa lihat di IG stories kita ya. Thank you.